Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi anak-anak dalam video belajar materi hikmah beriman pada hari akhir kelas 6 semester 1. Setelah mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, maka ada hikmah yang dapat diambil dari pelajaran ini, antara lain dibagi dalam 3 materi, yaitu 1. Meyakini kekuasaan Allah. 2. Memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan ketakwaan. 3. Tidak menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. 1. Meyakini kekuasaan Allah. Coba kita perhatikan 3 gambar di bawah ini. Satu adalah gambar alam semesta. 2. Gambar orang meninggal. 3. Gambar gunung meletus. Perhatikan gambar 1, gambar 2, maupun gambar 3. Pada gambar 1 adalah gambar alam semesta. Alam semesta merupakan bukti kekuasaan Allah yang tidak dapat kita pungkiri. Siapa yang dapat menciptakan langit selain Allah? Siapa pula yang dapat menghancurkan alam semesta selain Allah? Gambar yang kedua yaitu kematian makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Kematian dan kelahiran adalah kekuasaan Allah. Karena itu, jangan kita membuang-buang kesempatan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, karena tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian. Gambar ketiga adalah gambar gunung meletus, merupakan salah satu bentuk kuasa Allah dan tidak ada satupun dari manusia maupun makhluk yang lainnya yang dapat menghindari keberadaan bencana alam. Apa yang harus kita lakukan? Hari kiamat merupakan salah satu gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Dia ciptakan, baik yang ada di langit maupun di bumi, akan hancur dalam sekejap. Bahkan Rasulullah sekalipun tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Allah Maha Kuasa terhadap semua yang Dia ciptakan. Hal apa yang harus dilakukan? 1. Tidak boleh sombong atau membanggakan diri, karena kita hanyalah manusia biasa. Yang kedua, selalu mengingat bahwa Allah mampu menghancurkan kita kapanpun dan dimanapun. 3. Memaafkan setiap kesalahan orang lain, agar kita juga dimaafkan kesalahannya oleh orang lain. 4. Berperilaku kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. 2. Memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan ketakwaan. Gambar 1 adalah gambar bersedekah. Gambar bersedekah ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita sedekahkan akan berefek positif. Kita tidak perlu takut menjadi miskin karena Allah menjanjikan orang yang senang bersedekah maka ia kelak akan menjadi kaya, walaupun itu kaya hati maupun kaya harta. Yang berikutnya adalah gambar berjudi dalam bentuk sabung ayam. Orang yang senang berjudi maka ia akan menjadi orang miskin. Apa yang kita lakukan? Dengan adanya rasa takut pada hari akhir, kita akan terpacu untuk membuat kebaikan dan menjauhi keburukan-keburukan. Misalnya berjudi, minum minuman keras, memakan makanan yang haram, mencuri, membunuh. Hal tersebut dapat berdampak
pada kehidupan kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak ada yang abadi dengan keburukan yang kita lakukan, karena segala sesuatu pasti akan menuai hasilnya. Maka yang harus kita lakukan adalah menghindari setiap hal-hal yang mengajak pada keburukan dan mampu menolaknya. Jadi, jika ada teman kita yang mengajak kita pada keburukan, alangkah baiknya kita tolak dan mengajaknya ke hal-hal yang lebih baik. Memperbanyak bersedekah baik berupa barang maupun jasa. Senyum juga termasuk sedekah. Mengajak teman dan saudara untuk lebih dekat kepada Allah. 3. Tidak menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. 1. Yaitu melaksanakan sholat tepat waktu. Dengan sholat tepat waktu, kita akan dijanjikan Allah untuk masuk surga. Sedangkan, jika kita belajar dengan rajin, maka tentu kita akan naik kelas. Ini sudah merupakan sebuah sebab akibat yang akan membuat kita lebih baik. Sedangkan jika orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji dan melaksanakan ibadah karena Allah, maka akan masuk neraka. Sedangkan anak yang malas belajar tentunya akan menjadi bodoh dan akhirnya dia tidak naik kelas. Apa yang harus kita lakukan? Hari kiamat adalah gambaran kematian atau berakhirnya sesuatu. Jika kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dikhawatirkan Allah mencabut nyawa kita dan memusnahkan semua amal kebaikan kita. Yang harus kita lakukan adalah tidak menunda-nunda pekerjaan yang baik seperti sholat, mengerjakan tugas dari sekolah, dan ibadah-ibadah lainnya. Berbuat baik dengan tujuan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Selalu bersyukur dengan semua yang dimiliki agar memperoleh keberkahan hidup. Kita memasuki pada bagian kesimpulan. Hikmah dapat dicari jika kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkannya. Karena dengan hikmah itu, kita dapat selamat dunia dan akhirat, serta terhindar dari fitnah di hari kiamat. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan berbuah baik. Jika kita berbuat keburukan, pasti akan berbuah buruk. Jauhkan diri dari kesombongan, maka Allah akan selalu memberi kita petunjuk. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 269 tentang hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yattakaru illa ulul albab. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.